Pemirsa, intens investigasi kasus intoleransi penggerebekan sebuah villa yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, masih terus menjadi sorotan. Apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah umur dan juga pelajar yang sedang menjalani retret atau sebuah kegiatan pembinaan iman dan mental yang sakral bagi umat Kristiani. Benarkah 30 anak yang telah menjadi korban penggerebekan yang sempat mencekam itu kini mengalami trauma psikologis hingga sangat membutuhkan pendampingan dari psikolog? Seperti apa pula pihak korban yang tampak melontarkan sebuah pertanyaan krusial kepada KPAI? Di mana KPAI? Mengapa hingga kini KPAI tidak terlihat turut serta menangani kasus ini? Padahal yang menjadi korbannya adalah anak-anak? Dan bagaimana pula pihak korban yang mengecam terkait pernyataan staf sus Kementerian HAM, Thomas Suwarna, terkait permintaan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka kasus intoleransi di Cidahu, Sukabumi, hingga Irjen Pol Riki Sitohang dan Delipa Yumara pun turut menanggapi hal itu? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kasus intoleransi yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi terus menggugah keprihatinan publik. Pasalnya, yang menjadi korban dalam aksi penggerebekan dan perusakan ini adalah para pelajar di bawah umur yang tengah mengikuti kegiatan retret, sebuah kegiatan pembinaan iman dan mental yang sakral bagi umat Kristiani. Suasana mencekam saat kejadian pun masih membekas kuat dalam benak para korban. Kemarin, pihak dari korban itu pun angkat bicara, di mana mereka mengungkap bahwa sedikitnya 30 anak-anak yang berada di lokasi mengalami trauma psikologis mendalam dan kini sangat membutuhkan pendampingan dari psikolog. Namun, ada yang membuat pihak korban justru bertanya-tanya, di mana keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI? Padahal kejadian ini sudah viral dan menjadi pemberitaan nasional. Mengapa KPAI belum juga terlihat untuk memberikan tindakan konkret? Padahal para korban menanti langkah nyata dari lembaga-lembaga yang seharusnya hadir pertama kali ketika anak-anak menjadi korbannya. Saya harus berimbang, tidak semua warga ikut merusak. Banyak juga warga yang membantu mengevakuasi kayak melindungi, karena ini anak-anak ya, ada sekitar 30 lebih anak-anak loh, anak di bawah umur. Ingat, saat ini sih memang lagi berusaha untuk dipulihkan mentalnya oleh para pembimbing rohaninya. Nah ini saya juga mempertanyakan, KPAI kemana? Ini kejadian udah viral, ini anak-anak, tahu korbannya adalah anak-anak. Mana KPAI atau lembaga-lembaga terkait lainnya yang mengurusi anak-anak? Harusnya kan memberikan bantuan psikolog, ya kan, memperbaiki mental anak supaya menghilangkan traumanya. Ini sampai saat ini belum ada. Di sisi lain, terkait dana bantuan sebesar 100 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi untuk perbaikan villa yang sempat dirusak oleh massa. Kabarnya, dana sumbangan tersebut malah akan disumbangkan ke musola oleh pihak pengelola villa. Lantas, seperti apa tanggapan pengacara kondang Hotman Paris tentang uang dari Kang Deddy Mulyadi untuk pemilik villa justru disumbangkan kepada musola? Kepada sahabat saya, Gubernur Jawa Barat, KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta. Dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Enggak. Tapi kan sumbangan itu dibalikan ke masjid, Bang, bukan ya, itu untuk urusannya mereka lah. Yang penting kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Selain itu,
Polemik pernyataan kontroversial dari staf khusus Kementerian Hukum dan HAM terkait permintaan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka kasus intoleransi di Cidahu, Sukabumi, terus menuai kecaman. Kali ini, kecaman datang dengan nada lebih tajam dan penuh penegasan. Dalam hal ini, tim kuasa hukum korban menyoroti keras pernyataan staf sus dan menyebut bahwa usulan itu adalah bentuk kesalahan logika dan cacat berpikir. Mereka menegaskan bahwa dalam konteks hak asasi manusia, korban dan pelaku memang sama-sama memiliki hak, namun penanganan hukum harus memprioritaskan korban, bukan malah melindungi pelaku terlebih dahulu. Bahkan pihak korban pun menantang Menteri HAM untuk menindak tegas kepada staf sus yang terlibat dalam ususan penaguhan jika memang benar pernyataan staf sus Thomas Suwarta hanya sebuah pernyataan pribadi bukan mewakili institusi. Agar jangan sampai publik melihat seolah-olah negara ini membela pelaku kejahatan. Ini sih agak lucu ya menanggapi terkait ada statement dari staf sus Kementerian Hak Asasi Manusia ya, Bapak Thomas ya waktu itu ya. Jadi di pendopo Bupati ya kalau salah, pendopo di Sukabumi sana lah, Pelabuhan Ratu. Jadi kami agak lucu sih, ini cacat secara berpikir, logikanya cara berpikirnya salah. Kalau berbicara terkait hak asasi manusia, memang betul pelaku maupun korban memang memiliki hak asasi manusia yang sama. Tetapi jangan kemudian dikesampingkan juga. Justru kalau perspektif HAM, ini jelas salah dia memandangnya. Harusnya lebih diutamakan korban dong. Jangan sampai negara ini seolah-olah menormalisasi perbuatan peristiwa pidana gitu. Jadi negara tidak boleh kalah gitu loh sama orang-orang, sekelompok orang yang ya seperti ini mencederai kerukunan dan melanggar hukum gitu. Kementerian HAM dalam hal ini harusnya lebih fokus ke korban, atau apalagi korbannya anak-anak, ya kan? Ini malah ke pelaku. Tapi saat ini sampai anak-anak itu nggak ada apa dari Kementerian HAM datang, dari Komnas Perempuan kah atau anak kah atau Komisi Perlindungan Anak, nggak ada, nol. Soal klarifikasi Pak Menteri HAM, Pak Tijai, kalau memang benar itu spontanitas dari Pak Thomas, kenapa Kanwil pun melakukan hal yang sama? Kalau memang itu memang adalah ada apa ya istilahnya, ada masalah, ada kerajaan dalam kerajaan lah istilahnya. Jadi ada matahari lain. Berani nggak Pak Tijai untuk memacak mereka semua yang terlibat untuk meminta penangguhan penahanan terhadap para tersangka? Saya tantang. Ya, gelombang kritik terhadap Kementerian Hukum dan HAM masih terus bergulir usai munculnya pernyataan dari staf khususnya, Thomas Suwarta, yang mengusulkan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka kasus intoleransi di Cidahu, Sukabumi. Pihak korban pun juga turut bersuara, memberikan kritik sekaligus harapan agar kejadian serupa tak kembali terulang. Menurut pihak korban, Kementerian HAM seharusnya lebih cermat dan berhati-hati dalam memberikan pernyataan, apalagi menyangkut kasus sensitif yang menyentuh unsur keagamaan dan anak-anak sebagai korban. Meski begitu, di tengah kekecewaan terhadap langkah staf sus Kementerian HAM, pihak korban tetap memberikan apresiasi tinggi kepada pihak kepolisian atas gerak cepat dalam menangkap para pelaku. Kritik kami sih ya pastinya mudah-mudahan Kementerian HAM ke depan bisa lebih cermat lagi, bisa lebih teliti lagi, logikanya, otaknya dipakai lagi untuk mengomentari ataupun advokasi hal-hal yang seperti ini, karena ini sangat sensitif gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, dan ke depan Kementerian HAM juga bisa lebih mengapresiasi ya langkah kinerja Polres Sukabumi, Pelabuhan Ratu sana, dalam hal ini cepat tanggap juga untuk menangkap para pelaku. Dan sampai dengan hari ini ya, kemarin pertemuan kami dengan Kasat Reskrim, beliau mewakili Bapak Kapolres Tuan Berhalangan, intinya kami sudah sampaikan ya komitmennya, dan Pak Kasat Reskrim juga menyampaikan komitmen mereka untuk on the track akan selalu akan mengungkap kasus ini sampai ke akar rumput, dan beliau memastikan semua pelaku akan dimaksimalkan agar bisa
ditangkap. Jadi kalau tersangka baru kemungkinan akan selalu terbuka karena kan melihat massa segitu banyaknya. Satu lagi, dan kami juga tidak letih-letihnya untuk mendorong Polres Sukabumi mencari siapa aktor intelektual di belakang ini, karena tidak mungkin mengumpulkan massa segitu banyaknya. Bahkan ada satu pelaku yang sudah tertangkap itu dari desa seberang. Jauh. Ini kan nggak mungkin kan, kalau bukan dikoordinir dari awal itu nggak mungkin gitu. Bukan hanya seberang, jauh jaraknya. Iya. Iya, jauh. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kalau cuma warga sekitar doang 10 orang melakukan perusakan, oke, spontanitas. Ini ratusan orang, bahkan ada yang dari desa sebelah. Ini pasti ada koordinatornya, ada aktor intelektual di balik itu, dan kami minta Polres Sukabumi untuk mencari aktor. Satu lagi yang kita sampaikan, tidak ada tempat bagi intoleransi di Republik ini. Lantas, seperti apa pula Irjen Pol Ricky Sitohang yang mengecam keras atas pernyataan staf Sus Kemenham, Thomas Suarta, terkait penangguhan penahanan terhadap 7 orang tersangka? Kinda mempertanyakan, atas dasar apa Thomas mau menjadi penjamin untuk para tersangka? Selamat untuk intensif investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, Irjen Pol Ricky Sitohang mengecam keras terkait usulan dari staf khusus Kementerian Hukum dan HAM untuk 7 tersangka intoleransi kasus Cidahu Sukabumi ini ditangguhkan. Dalam pernyataannya, Irjen Pol Ricky Sitohang mengaku sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan apa motif dan dasar dari permintaan penangguhan itu. Apakah usulan penangguhan itu atas nama pribadi atau mewakili lembaga resmi Kementerian Hukum dan HAM? Kalau pribadi, apa kapasitasnya sebagai penjamin? Dan kalau membawa nama lembaga, apa dasar hukumnya memfasilitasi supaya ditangguhkan penahanan kepada 7 tersangka tersebut? Yang keempat, dalam perjalanannya ada seseorang yang bernama Thomas Suarta. Kebetulan dia sebagai staf khusus daripada Kemenhan. Berarti di bawah Pak Menteri HAM. Mengusulkan atau memfasilitasi untuk menangguhkan ke-7 tersangka tersebut. Pertanyaannya, atas dasar apa dia mengajukan diri sebagai penjamin? Apakah atas nama pribadi atau atas nama lembaga, yaitu Kementerian HAM? Kalau atas nama pribadi, apa kapasitasnya untuk mengajukan, memfasilitasi supaya ditangguhkan penahanannya? Tentu tanda kutip, kok hebat banget kau mau memfasilitasi. Walaupun dalam petik, di dalam in mind saya mengatakan kau mau membawakan atas nama Kementerian HAM. Selain itu, Irjen Ricky Sitohang juga menegaskan bahwa penangguhan penahanan bukan perkara sepele, melainkan sebuah hak subjektif dari penyidik, JPU, atau pengadilan yang harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum dan keamanan. Mengingat penangguhan penahanan dilakukan semata-mata untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menghilangkan barang bukti. Itu syarat utamanya. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pengajuan penangguhan penahanan hanya layak diajukan oleh pihak yang sah secara hukum, yaitu keluarga tersangka atau kuasa hukum yang ditunjuk resmi. Maka dari itu, ia mempertanyakan kapasitas seorang staf khusus dari Kementerian Hukum dan HAM bernama Thomas Suarta yang justru mengajukan diri sebagai penjamin untuk para tersangka. Karena ini bisa jadi langkah blunder yang justru mengkangkangi rasa keadilan masyarakat, terutama para korban. Perlu saya garis bawahi kepada seluruh media dan rekan-rekan serta masyarakat bahwa persyaratan penangguhan penahanan itu ada. Karena penahanan itu adalah hak subjektif daripada penyidik, JPU atau pengadilan. Tujuannya adalah apa? 1, supaya tidak melarikan diri. 2, mengulangi perbuatan. Yang ketiga, menghilangkan barang bukti.
Ini tujuannya dilakukan penahanan itu. Nah sekarang kita berbicara tentang seseorang ini yang bernama Thomas Suwarta. Kapasitasnya apa? Sedangkan yang menangguhkan penahanan saja pun itu harus difilter. Ya. Yang berhak mengajukan penangguhan penahanan adalah dari pihak keluarganya atau kuasa hukumnya, tapi atas nama keluarga di dalam surat pernyataan. Karena seketika dia melakukan itu, nanti tumbalnya dia gantinya. Pengacara berani menangguhkan penahanan, orangnya kabur melarikan diri, ya masuk tuh si pengacaranya tuh. Jadi nggak main-main. Saya yakin pengacara yang betul-betul profesional, dia berani mengajukan penangguhan penahanan bersama dengan keluarga dan ada surat pernyataan dari pihak keluarga. Nah ini kapasitasnya apa? Nah kalau yang bersangkutan melarikan diri, terus kamu ngomong apa? Bisa jamin nggak dia bisa di rumah? Kan nggak bisa dijamin. Ini langkah-langkah blunder, mohon maaf nih atas nama seorang yang bernama Thomas Suwarta ini melakukan tindakan blunder, justru mengkangkangi hak keadilan masyarakat, khususnya kepada korban. Tadi sedang berproses, kok sedang berproses kok kamu jadi pahlawan kesiangan? Ya keras juga ini kebangetan. Jangan mentang-mentang kamu staf khusus HAM, terus kamu suka-sukamu aja bisa menjamin dari mana? Dari Hongkong? Gak ada. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di atas hukum. Selain tanggapan dari Irjen Pol Riki Sitohang, lantas seperti apa pula tanggapan dari praktisi hukum Deohi Payumara terkait pernyataan dari staf khusus Kementerian Hukum dan HAM bernama Thomas Suwarta yang mengajukan penangguhan penahanan dari 7 tersangka intoleransi kasus Cidahu, Sukabumi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, polemik penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka kasus intoleransi di Cidahu, Sukabumi, kembali menuai reaksi keras. Kali ini datang dari advokat kondang, Deohi Payumara. Dalam keterangannya, Deohi menanggapi tegas dan kritis atas pernyataan dan langkah staf khusus Kementerian Hukum dan HAM yang mengajukan diri sebagai penjamin untuk para tersangka. Menurut Deohi, langkah tersebut sudah keliru sejak awal, mengingat secara hukum seorang staf khusus tidak punya kewenangan untuk memberikan jaminan hukum bagi tersangka dalam kasus pidana, apalagi ini menyangkut intoleransi dan kekerasan. Menurutnya, penanganan kasus seperti ini harus berdiri di tengah, adil terhadap semua pihak, baik korban maupun pelaku. Namun dalam konteks ini, jelas ada pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa dianggap enteng. Deohi juga mengingatkan agar pejabat publik, termasuk staf khusus Kementerian Hukum dan HAM tidak bertindak seenaknya apalagi menimbulkan kesan melindungi pelaku kejahatan. Langkah seperti ini, menurutnya, bisa mencederai kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara. Sebenarnya soal si staf khusus Menteri HAM yang kemudian berupaya menangguhkan ya sebagai penjamin ini sebenarnya sudah salah karena mereka nggak punya wewenang gitu untuk memberikan jaminan. Kemudian ada pakem yang dilanggar, yaitu mereka kan mengenai Kementerian Hak Asasi Manusia. Yang kedua, mereka juga adalah bagian dari pemerintahan negara, jadi mereka nggak layak dalam posisi mereka itu kemudian mengajukan penangguhan gitu, karena mereka harus berdiri di semua pihak, baik di pihak yang korban maupun di pihak manapun juga kan. Jadi apalagi ini ada undang-undang dilanggar, ada kriminalnya juga, ada undang-undang dilanggar. Kemudian yang paling penting adalah ini hak asasi manusia sendiri dilanggar oleh pelaku kan gitu. Masa mereka kemudian melakukan upaya-upaya menangguhkan penahanan. Jadi mereka ini bahasa paling kasar adalah ngaco gitu, atau bahasa paling makanya kalau kita langsung kita minta supaya Menteri HAM kalau memang tidak terkait dengan omongan dari si staf khusus ini, ya Menteri HAM harus memberhentikan si yang bersangkutan. Jadi si Thomas ini namanya ya, saya juga sebel ngeliat orangnya ini. Jadi memang harus diberhentikan dia dari staf khusus, nggak layak dia sebagai staf khusus di HAM
gitu di Kementerian HAM ya. Jadi harus diberhentikan, digantilah, cari yang pinter-pinter lah gitu. Karena ini malah mempermalukan bangsa dan negara. Ini malah mempermalukan bangsa dan negara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.